Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bisa berjumpa pada kesempatan pagi hari ini di acara MPLS. Perkenalkan, nama Bapak Mohtar Diana, Sarjana Pendidikan. Bapak biasa dipanggil Pak Mohtar, dan Bapak di SMA Muhammadiyah 3 Jember sebagai guru olahraga. Saya ucapkan selamat bergabung pada siswa-siswi baru, khususnya tahun ajaran 2020-2021. Kalian sudah tepat untuk memilih SMA Muhammadiyah 3 Jember, karena di SMA Muhammadiyah 3 Jember kalian akan diantar menuju kesuksesan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja. Bapak akan menerangkan tentang wawasan Wiyata Mandala. Tentunya anak-anak sudah banyak paham apa itu wawasan Wiyata Mandala dan banyak tahu. Karena di SMP dulu anak-anak sudah dikasih materi ini, baru masuk itu sudah diberikan materi wawasan Wiyata Mandala. Jadi apa itu wawasan Wiyata Mandala? Arti dari kata wawasan Wiyata Mandala adalah yang pertama wawasan. Wawasan ini pandangan terhadap suatu objek. Dan yang kedua wiyata. Wiyata sendiri adalah pendidikan. Mandala, lingkungan. Jadi wawasan Mandala ini cara memandang sekolah sebagai lingkungan sekolah. Yang kedua, sekolah sebagai pengemban misi pendidikan. Hendaknya digunakan untuk tujuan sekolah, bukan atau pendidikan, bukan untuk tujuan lain. Ya, bukan tujuan lain. Contohnya dibuat konser apa, itu sudah tidak masuk dari tujuan dari sekolah. Oleh karena itu, semua pihak yang bersangkutan di sekolah berkewajiban menciptakan sekolah sebagai wawasan Mandala. Tak kecuali nanti siswa-siswi baru ini juga. Tujuan pendidikan, bahwa sekolah mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan di luar pendidikan sekolah. Harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Berikut tentang proses bagaimana seorang siswa untuk memiliki wawasan Wiyata Mandala. Ada 3 tahapan. Yang pertama mengetahui, yang kedua mengenal, dan yang 3 mencintai. 3 tahapan ini nanti akan berlaku untuk pengenalan fisik atau sosial di mana kita berada, tentunya di lingkungan sekolah. Yang pertama, tahap mengetahui. Tahap mengetahui ini tahap awal. Jadi anak-anak seperti contohnya itu, oh ya SMA Muhammadiyah itu alamatnya di mana, terus gedungnya seperti apa. Nah, itu tahap awal, tahap mengetahui. Tahap yang kedua, tahap mengenal, tahap yang lebih dalam dari tahapan mengetahui. Mengenal berarti mengetahui lebih dalam tentang SMA Muhammadiyah 3 Jember. Contohnya siapa itu kepala sekolahnya, yang kedua ekstra di dalam SMA Muhammadiyah itu apa aja. Itu masuk di tahapan mengenal. Untuk tahapan berikutnya, tahapan mencintai. Yang dimaksud mencintai ini misalnya itu anak-anak tetap menjaga alma mater sekolah, tetap menjaga nama baik lingkungan sekolah, entah itu lingkungan di dalamnya atau di luarnya. Contoh yang di dalamnya, kita bisa menjaga sopan santun kita terhadap guru, tata krama kita, atau menjaga fasilitas-fasilitas yang ada di SMA Muhammadiyah 3 Jember ini dengan cara merawatnya. Itu yang di dalam. Sedangkan yang di luar, kita tetap menjaga alma mater kita, nama baik SMA Muhammadiyah 3 Jember di masyarakat luas. Itu apabila kita bisa melewati tahapan-tahapan tersebut, maka saya yakin proses belajar akan sangat mudah. Komponen peran. Ada banyak komponen yang memiliki peran yang sangat penting dalam wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama,
Kepala sekolah sebagai pimpinan, penanggung jawab yang mengatur hampir seluruh kegiatan di sekolah. Yang kedua, peran guru. Peran guru memberi bimbingan, mendidik, mengajar kepada semua siswa. Dan yang ketiga, peran murid ialah peran paling penting. Tugas utama murid yaitu belajar, meningkatkan ilmu, keterampilan, budi pekerti, dan lainnya. Peran berikutnya, peran masyarakat sekitar. Masyarakat akan mendukung kegiatan yang ada di dalam sekolah. Unsur-unsur wawasan Wiyata Mandala. Ada beberapa unsur. Yang pertama, bahwa sekolah adalah lingkungan pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah mencakup wewenang penuh atas penyelenggaraan aktivitas pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian atau kerjasama dalam mendidik siswa, anak didik, ya. Dan yang keempat, peran warga sekolah, baik di dalam ataupun di luar. Tentang sekolah sebagai lingkungan pendidikan inti. Sekolah tidak boleh menyelenggarakan kegiatan yang memiliki tujuan yang bertentangan dengan pembelajaran. Sekolah tempat belajar, tempat guru, tempat mengajar siswa atau mendidik, dan siswa sebagai menuntut ilmu. Kondisi yang mendukung pelaksanaan wawasan Wiyata Mandala. Kondisi ini meliputi 1. Warga sekolah harus mentaati peraturan di sekolah. Contohnya, ini murid ya. Contohnya tuh dari awal masuk, anak-anak masuk dengan sopan. Jam 6.30 sudah ada di kelas untuk mengikuti pelajaran. Pertama itu sebelum masuk pelajaran, anak-anak membaca Al-Quran terlebih dahulu. Terus dilanjutkan dengan sholat berjamaah nantinya di jam 12, dan di asarnya juga berjamaah. Itu anak-anak harus mengikuti. Tidak boleh anak-anak itu tidak mengikuti. Itu wajib di SMA Muhammadiyah Jember. Peraturan-peraturan yang ada di SMA Muhammadiyah Jember, salah satunya patuh terhadap guru, patuh terhadap perintahnya. Jadi wawasan Wiyata Mandala ini adalah cara pandang kita terhadap sekolah atau lingkungan pendidikan. Dari penjelasan yang Bapak terangkan tadi, materi yang saya jelaskan tadi, bisa diambil kesimpulan. Kesimpulannya yaitu wawasan Wiyata Mandala ini adalah pandangan terhadap lingkungan sekolah atau lingkungan pendidikan di sekolah. Itu saja materi dari Bapak. Sebelum Bapak mengakhiri, Bapak akan memberi 3 pertanyaan untuk anak-anak dikerjakan. Yang pertama, apa itu wawasan Wiyata Mandala? Yang kedua, untuk memiliki wawasan Wiyata Mandala melalui 3 tahapan. 3 tahapan itu anak-anak sebutkan dan jelaskan. Dan yang terakhir, sebutkan unsur-unsur wawasan Wiyata Mandala. Itu anak-anak kerjakan. Mungkin itu saja dari Bapak materi hari ini, tentunya dengan materi wawasan Wiyata Mandala. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.